الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين، خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلمبيان والشيخ كشف الأنور بن هدي إسماعيل، وأرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين والمسلمين والمسلمات، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وعلى كل ما نوى بالصلاة والصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Di antara sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kaum muslim muslimat meyakinkannya, yaitu bernama sifat kalam. Artinya berkata-kata, maka mustahil kelu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Alhamdulillah, kita sudah punya Tuhan yang senantiasa berkata-kata, tidak ada putusnya kata-kata Allah. Ada di antara kata Allah itu yang memberi faham hukumnya, halal, haram, sahbatan. Ada di antara kalam Allah yang mafhumnya itu menyatakan akan sifat dirinya, zatnya, namanya, dan af'alnya. Ada lagi yang menyatakan kebesaran dan keelokannya, dan lain-lain lagi di dalam kalam Allah. Ma farratna fil kitab min syai'. Khudh ma fil Qur'an, khudh fil Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Komplek dalam Al-Quran kalam Allah Ta'ala itu segala macam sesuatu. Maka tanda orang yang cinta kepada Allah yang bersifat mutakallim, dia pasti telah mencintai akan kalam Allah. Tapi kalau tidak cinta kepada Allah, maka Quran ditinggalkan. Bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau orang yang cinta kepada Allah, Al-Quran itu senantiasa di dalam dadanya. Masahifuhum, di dalam dada mereka itu mushaf, ayat-ayat Allah. Istimewaan Al-Quran bagi orang yang ingin menghafal tidak lebih dari 2 tahun. Pasti Allah menghafalkan akan dia. Sebungul-bungulnya orang hendak menghafal Quran 2 tahun pasti hafal. Tapi yang kebanyakannya adalah 7 bulan. Kalau sudah menghafal Al-Quran, penyakit-penyakit dalam hati hilang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kalau udah hafal Quran pasti dipimpin Allah menuju ke jalannya. Hudan lil muttaqin. Marilah umat Rasulullah SAW kepada mencinta Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala pada antara Jibril.
Tidak ada lagi tulisannya di kertas dan tidak ada lagi di dada orang yang hafal. Al-Quran akan berperantunan dengan umat Rasulullah, diangkat oleh Jibril. Jadi sebelum itu marilah kita rajin membaca Al-Quran dan mencintainya. Kalau sudah kita tidak bisa melihat Allah, melihat tulisan Qurannya barang sebagai gantinya. Dan kalau sudah kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah, maka kita fahamilah akan ayatnya dan suratnya itu. Surat Allah yang Rabbul Alamin sudah ada di rumah kita. Apakah kita membaca surat Allah? Apakah kita memahami isi surat Allah? Apakah kita tidak lagi? Hai umat Rasulullah, kembalilah. Kalau sudah kita cinta kepada Al-Quran, memahami artinya, memakai akan tujuan-tujuannya, disebut ahlullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang betul-betul ahli Al-Quran mengamalkan isinya, maka disebut orang itu pula warganya Allah. Dan orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembirakanlah hati kalian dengan surat Allah itu. Dan pimpinlah istri dan anak buah anda untuk mahabbah kepada Quran. Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbil Quran, wa hubbi nabiyyikum, wa hubbi ahli baiti kama qala." Didiklah anak-anak kamu cinta kepada Quran, cinta kepada saya, cinta kepada turunan saya, kata Rasulullah SAW. Hati penting diisi dengan benda-benda yang baik, jangan kosong atau berisi benda yang buruk. Sedangkan hati itu adalah paling mulia. Di situ tempat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di situ tempat pandangan dan nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hati ada ayat Al-Quran, hati itu sudah bagus dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati berisi dengan duit, pangkat, wanita, dan lain-lain dari dunia mataul ghurur, maka hati itu buruk dan bau daripada bangkai. Yang mencium adalah ahlullah. Nas'alullah al-afiyah. Hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama mulai sekarang belajar akan huruf Al-Quran yang 28 sampai fasih. Baru kita belajar membaca ayat Al-Quran dengan tajwid, hadaf dan panjangnya, dan ibtida dan waqafnya. Kemudian kita belajar tafsirnya sedikit-sedikit. InsyaAllah hati kita menjadi bersih. Apabila bersih hati, maka hati itu dicintai oleh Allah. Apabila kotor, dimarahi oleh Allah. Moyang kita yang ulama dan punya karamat, semua adalah menjaga hati dari kekotorannya. Bukan menjaga badan, bukan menjaga pakaian, tidak. Yang dijaga mereka adalah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz, sallim qulubana ya Allah min kulli ma yurdin birahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya arhamar rahimin hayya ya qayyum.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya. Sebagai kesempurnaan ma'rifat terhadap Allah bersifat kalam, kita disuruh menggunakan lidah banyak-banyak zikrullah dengan harapan Allah yang menzikir kepada kita. Itu harapannya. Awalnya kita yang berzikir, tapi akhirnya kita yang dizikirkan Allah. Itu akhirnya. Jadi berangkat dari kita, akhirnya sampainya bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Karena tanpa Allah la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Itu. Pertama memang kita yang berzikir. Sulit bagi kita untuk mencapai maqam baqa billah. Sulit. Maqam baqa billah kita yang bergerak tapi dengan Allah. Fana billah kosong. La yadhkurullah illallah. Dengan harapan kita dulu merasa yang menzikir Allah dulu, akhirnya diganti Allah. Bukan nyawa yang menzikir unda yang menzikirkan nyawa la haula wala quwata. Nah, sampai di maqam baqa billah, maka di situ kita merasa bagaimana Allah berzikir terhadap dia dan perasaan zikir Allah itu di diri kita. Maka diri kita sebagai jadi kenyataan bagi Allah Ta'ala. Kalau diri kita jadi kenyataan Allah, tidak bisa lagi dirasakan kegembiraannya. Itulah orang yang disebut dapat surga di dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu yang disebut aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Nas'aluka Allahumma fawzakal azim برحمتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من قال ادعوني استجب لكم. Jadi pengharapan kita berzikir dengan apapun zikir supaya Allah yang menzikirkan kita, supaya kita tidak merasa lagi uyuh, ada merasa lagi panas, ada merasa lagi barat, sebab bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Kalau masih kita uyuh, panas karena kita, dan kada sunyi daripada ujub, ria, sum'ah dan lain-lain. Tapi kalau sudah maqam al-qur'an, selamatlah. Jadi jalannya dulu mesti kita, karena dibalik kurang. Fadhkuruni itu jalannya. Akhirnya al-qur'an. Bagaimana kita mendengar Al-Quran dibaca tiap Jumat, wala dzikrullahi akbar, ay wala dzikrullahi abdahu akbaru min dzikril abdi lillahi, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu khatib tiap Jumat. Habis sholat ada juga pulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujarnya si Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat.
Allahu Akbar. Biasa. Fadhkuruni azkurkum. Mafhum daripada hadis Rasulullah, tidak ada satu pun amalan yang menyelamatkan kita dari siksa Allah, hanya zikrullah. Ingat ini satu hadis ini. Amalan apa aja kan kul apa pokoknya mantul. Tapi kalau mengamalkan zikir, selamat dari parang maya, selamat dari kesusahan, selamat daripada tembakan, selamat daripada apapun. Langit turun ke bumi, maka lenyap kesamunyaan. Kecuali orang ahli zikir itu nang diberi Allah keluar daripada itu. Sebelum langit turun ke bumi, dia udah keluar. Jadi kada umpat lenyap. Wahum min faza'in yawmaidin aminun. Zikir. Cara ramian orang itu, namun bumi terbalik dari mana bopingkut itu lain itu malah biar. Bumi terbalik di mana bopingkut sekalinya di ujung cangkul. Orang cangkul tanah kan terbalik, tanahnya terbalik. Ija bopingkut di ujung cangkul itu bubuhan balai. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada zikir lisan. La ilaha illallah. Itu sesuai pada kita berdiam. Baik la ilaha illallah itu. Orang makan, kanyangnya kada dapat, tapi muntungnya kekerimut. Ada orang yang muntung kekerimut, parutnya tetap lapar. Itu orang yang menggawil-gawil giginya yang sudah kadada. Itu tahu orang tak cari jadi dunia terdapat. Kanan ada di lidah, rasa kanyang kadada. Kalau orang zikir lisan tidak disertai dengan maknanya, sudah untung. Datang seorang murid kepada guru. Lapor, guru, ulun kada kawa zikir lidah beserta maknanya di hati. Ujar guru, syukurilah nikmat Allah bahwa lidah engkau sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyebutnya. Coba pikir, kalau dipakai untuk yang lain oleh Allah, mau apa? Menyebut orang atau mengupat orang, mau apa? Dipakai untuk berdusta, untuk apa? Syukurilah. Akhirnya murid itu bergembira dengan adanya nikmat Allah di lidah, membaca la ilaha illallah. Maka berkat gurunya dipindah zikirnya itu ke hati, berimbai lawan untung. Sudah lepas dari munafik. Kalau munafik itu zikir untungnya la ilaha illallah, hatinya ke lain. Di mata mulut mala taf'alun. Lain di muntung, lain di hati. Sudah selamat. Nah itulah namanya berkat daripada syekh. Oleh sebab itu kita diwajibkan mencari guru nang murabbi mursyid. Kada boleh berjalan solomonan. Contoh Rasulullah aja Isra Mi'raj yang dikirim mengawani adalah Jibril, Mikail, ada satu lagi yang mengatakan Israfil. Israfil ini adalah menjaga angin. Malum terapangnya burak laju. Kalau dihantuk angin, Israfil berdulu meniup. Jibril kenyataan Allah menambah-nambah bersih dada, menambah-nambah energi, kekuatan untuk terbang dan perjalanan. Iman, Islam, ilmu dan akhlak. Padahal Rasulullah sudah sempurna dan sudah bersih, tapi tambah lagi sempurna dan tambah bersih lagi. Berarti orang hidup di dunia ini yang penting adalah menambah kebersihan bagi yang bersih dan membersihkan bagi orang yang kotor.
Hai umat Rasulullah, ikutilah Rasulullah. Carilah guru yang murabbi mursyid ganti Rasulullah. Kalau bisa guru itu selain daripada murabbi mursyid adalah zuriat Rasulullah. Kalau bisa, sebab di sana kita menambahi cinta kepada zuriat. Kalau ahwal orang menjabah, ya bisa aja, tapi cinta kepada keluarga kurang. Nah itu sebab ini yang memilih laki. Baik rupa aja, bagus pengjam, tapi tambahi suki kurang. Jangan sikong, ikam bisa laki suki. Kalau baik rupa, aku rupa baik, suki baik, kenang itu gonol. Jangan sikong, itu kan, aku suki, baik rupa, gonol panjang. Artinya bertambah sempurna lagi. Nah itu, wallahu alam. Itu sindiran semua. Siapa guru saya murabbi mursyid yang paling sempurna, disitulah kita. Karena disuruh mencari yang paling bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Alaka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Kemudian zikir janan, zikir hati. Lidah stop, hati yang berzikir. Antara zikir hati yaitu huruf alif lam lam ha seakan-akan ditulis di dalam hati. Hati itu adalah di sebelah dari susu kiri. Di sebelahnya para katiak bintangan situ dah, tapi di dalam itu yang disebut qalbun. Seakan-akan tulisan alif lam lam ha ada di situ. Waktu kita memajamkan dua mata kita, nyatalah tulisan itu. Jangan tertipu dengan warna-warni tulisan. Hijau, putih, merah, ungu, kuning, itu semua was-was. Dan itu semua menyatakan bahwa kecintaan Anda kepada sesuatu dunia. Kalau tidak ada cinta pada dunia hati, tidak ada lagi cahaya di hati kami. Tatkala tulisan ada, tidak ada cahaya putih, tidak ada cahaya kuning, merah, hitam dan sebagainya. Hanya nur semata-mata yang tidak ada umpamanya. Itulah yang sebenarnya kalau masih melihat cahaya ada di dalam hati, keluar ke anggota luar dan ke anggota ke alam, itu namanya kasyaf hissi, maka itu adalah bahaya. Oleh sebab itu kalau mau mengamalkan zikir hati harus dipimpin oleh Syekh Murabbi Mursyid dan kita. Wajib taat kepada guru itu dan apapun harus kita izin beliau. Kita berlaku adab terhadap guru kita itu sebagaimana kita mayat, guru kita itu adalah tukang mandi. Tapi berat ini adab. Kebanyakannya kita belajar zikir hati, tapi adab lawan guru yang melajari kita tinggalkan. Kalau hendak bujur-bujur seperti orang mati kita. Guru yang menyuruh belayar, hanya belayar. Namun guru kalau menyuruh, kada belayar-layar. Jar guru pernah belayar, pengawa hanya belayar. Namun mintukang sidin kada menyuruh-nyuruh, lunak belayar aja, kira-kira sebulan sampai datang 2. Maka putuslah hubungannya dengan guru tadi. Berarti seperti layang-layang yang tidak ada lagi yang memingkutnya, memegangnya. Maka tidak adalah mendapat kebahagiaan dan keberuntungan karena dia tidak memakai adab. Malahu adab fahuwa adab. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
قل الله لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا شاكرين واجعلنا صابرين واجعلنا راضيين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرح قلب سيدنا محمد اللهم فرح قلب سيدنا محمد اللهم فرح قلب سيدنا محمد بجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.